Iya. Oke, siap ya. Thank you Willy for remembering. Jadi suku Sunda itu adalah suku yang terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa, suku Jawa. Nah, kita ngomongin tentang suku Sunda ini banyak keragamnya, banyak kalau kalian tahu misalkan bahasa Sunda, nah kita tuh namanya suku Sunda tuh sebutnya orang Sunda ya. Makanya ada USA katanya tuh. Orang Sunda asli. Nah, orang itu dari orang ya. Nah, apa yang kita bahas? Kita bahas dari norma Sunda, kemudian budaya Sunda, kemudian tradisi Sunda ya. Jadi saya akan, oke siap Yuyun, nggak apa-apa. Jadi saya akan membahas sedikit, nanti teman-teman sharing tentang budayanya masing-masing. Oke, kita mulai dari norma Sunda dulu. Nah, norma Sunda yang paling Teh Riza juga tahu mungkin, tagline-nya atau apa itu namanya, bukan tagline tapi tagline yang paling terkenal dari Sunda itu adalah silih asah, silih asih, silih asuh, silih wawangi. Silih itu bahasa Indonesia itu saling ya. Asah itu kan mengasah ya. Asih itu mengasih. Kalau asuh itu mengasuh. Kalau wawangi itu dari wangi. Nah itu mempunyai makna yang sangat dalam, filosofis yang sangat dalam. Apa itu? Kalau silih asa, orang Sunda itu diharapkan untuk bisa saling mencerdaskan, bisa saling memperluas wawasan ya dari orang-orang Sunda yang ada. Sekarang kita ada silih asih. Kalau silih asih itu artinya saling mengasihi teman-teman, saling kasih sayang, memberi kasih sayang yang tulus kepada sesama ya. Nah itu tentang silih asih. Sekarang ada juga namanya silih asuh. Kalau silih asuh makna yang filosofi dalamnya adalah saling membimbing, saling mengayomi, membina ya untuk kehidupan yang lebih baik antar sesama. Dan silih wawangi adalah saling menghubungkan hal positif, memberikan hal positif, berbagi dengan yang lain, memberikan kebaikan atau yang lain. Filosofi ini yang memang tertanam di orang Sunda. Makanya teman-teman mungkin hal pertama yang kalian kesankan dari orang Sunda tuh kayak lemah lembut, mungkin ya, atau sopan santun gitu ya. Punten, kan bahasanya juga kayak gitu ya. Kalau kalau orang Indonesia tuh bahasanya tuh kayak ngalei gitu loh. Ngalei itu non sih ngalei itu Indonesia. Ngalei itu gimana ya Riza ya? Bahasa Sunda tuh ngalei. Kumaha Ripka? Nuju di mana? Kumaha Damang? Kan gitu ya. Bahasa Sunda tuh kayak gitu. Halo Ripka. Wah, oke. Okay. You're having great time with your friends ya. Oke, okay, that's okay, Ripka. Nah, itu bahasa Sunda. Jadi bahasa Sunda tuh kayak orang Sunda itu mikirnya kata orang tuh kayak lemah lembut, kayak ngalei gitu ya. Ngalei itu kayak apa ya? Eh kumanya Indonesia ngalih itu naon sih ya? Ngalih itu Indonesia itu naon? Ya gitu loh, lemah lembut, berdayu-dayu gitu loh, ya. Teh Riza bade iraha nikah teh. Itu salah satu bahasa Sunda. Contoh lagam bahasa Sunda. Ya. Nah, uh, Indonesia tuh beragam ya, khas banget gitu loh. Terdiri dari berbagai ribu pulau, berbagai ratusan suku ya, dan masing-masing tuh punya bahasa lokal. Bahasa lokal itu sebagai identitas kita loh, identitas bangsa. Makanya pada zaman dahulu Sumpah Pemuda itu walaupun berdasarkan berbagai suku yang berbeda ya, itu bahasa Indonesia yang dipilih. Kenapa? Saya pengen tahu nih pendapat teman-teman. Dari berbagai banyak ratusan bahasa daerah yang ada, kenapa bahasa Indonesia yang dipilih sebagai bahasa negara? Cing, siapa yang bisa? Kenapa, Cing? Mungkin karena bahasa Indonesia gabungan dari berbagai bahasa daerah. Betul, betul sekali. Itu salah satu faktornya. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa gabungan berbagai daerah. Sebetulnya semua bahasa lokal itu berasal dari satu root ya, satu akar yang sama sih, betul. Kira-kira yang lain alasannya apa sih? Kita Udah. baru 11 nih. Untuk yang tidak ada.
Oke. Ya, kenapa coba? Salah satu alasan lainnya adalah karena kalau bahasa lokal itu teman-teman itu banyak ragamnya. Contoh, dalam bahasa Sunda itu ada namanya bahasa lemes. Bahasa lemes itu bahasa halus. Bahasa halus itu digunakan untuk orang-orang yang yang lebih tua dari kita, orang yang kita hormati itu bahasanya bahasa lemes. Kemudian ada bahasa Loma. Kalau bahasa Loma itu bahasa buat ke sesama, ya, yang cenderungnya itu lebih kasar. Ada juga bahasa kasar yang biasanya apa ya, itu kasar banget. Biasanya dipakai untuk ketika marah, ketika kesal, sedih, bukan sedih, kayak kesal gitu ya. Itu bahasanya bahasa bahasa kasar. Nah, itu sama kayak di Jawa. Di Jawa itu mungkin Eko atau Rahmat tahu, itu bahasa Jawa itu kan ada tingkatannya. Riza juga tahu ya karena ayahnya dari Jawa juga. Ada kromo, betul nggak sih? Koreksi kalau saya salah. Ada kromo, ada ngoko. Nah itu ya tingkat bahasa itu. Sehingga kalau misalkan bahasa daerah itu yang dipakai itu ada tingkat-tingkatan bahasa. Sedangkan bahasa Indonesia tuh nggak ada tingkatan bahasa kayak gitu. Ya, nggak ada tingkatan bahasa. Karena contohnya gini. Contohnya kalau dalam bahasa Sunda bahasa lemes, bahasa halus untuk makan itu tuang. Tuang itu bahasa lemes, bahasa halus. Tuang, mam, nah itu mam. Tuang, mam ya. Tapi kalau bahasa kasar itu bahasa kasar tuh dahar. Dahar itu di Sunda bahasa kasar. Itu kebalikan sama di Jawa. Kalau dahar, dahar dalam bahasa Jawa itu halus banget. Sampun dahar. Nah gitu ya, bener nggak Rahmat ya? Itu nanti koreksi lah sama Rahmat sama Eko. Nah itu ada berbedain. Tapi kalau bahasa Indonesia nggak ada. Makanya bahasa Indonesia yang dipakai. Nah kemudian kita akan tentang budaya Sunda nih. Bahasa Sunda itu kita beranjak dulu dari namanya pergaulan sosial. Pergaulan sosial ada tata krama. Saya yakin semua suku, semua bahasa daerah di daerah masing-masing ini pasti mengajarkan tentang bagaimana bertata krama. Bagaimana bertata krama, bagaimana sikap kita ke orang yang lebih tua, ke orang yang lebih kita segani ya. Itu harus sopan banget. Sopan, santun, ramah ya. Begitupun dengan bahasa, ada bahasa untuk saluhureun. Saluhureun itu adalah orang yang lebih tua. Ada bahasa untuk sasama. Sesama itu adalah seumuran. Ada juga bahasa untuk kasahandapun. Kasahandapun biasanya orang yang lebih lebih muda buat anak kecil. Nah, itu ya. Nah, ada patokan dalam dalam bahasa Sunda itu namanya someah tur hade kasema. Someah tur hade kasema. Nah, orang Sunda itu harus someah. Someah itu artinya apa? Teh Riza tahu nggak someah? Harus someah. Apa tuh someah tuh? Apa Teh Riza? Someah, bager. Betul. Someah itu bager, guys. Bager itu baik ke sesama. Ya. HD. HD itu bagus tingkah lakunya. Ya. HD bahasa berarti bagus bahasanya. HD tata, HD bahasa. Nah, itu orang Sunda harusnya kayak gitu ya. Nah, kasemah berarti ke orang lain. Nah, gitu. Jadi eh, orang Sunda itu harus selalu baik kepada orang, harus bagus dalam bertutur kata, harus bagus dalam berperilaku ke orang lain. Ya, makanya Somea Turhadeka Sema itu mengajarkan tentang bagaimana kita untuk bisa santun kepada orang, ramah dalam bertutur kata, dan sikap saling menghargai dan saling menghormati. Itu sedikit teman-teman. Kemudian sekarang ada tradisi Sunda. Nah, kita akan berbicara, sebetulnya banyak sekali yang udah saya ceritakan ke kalian. Ada kesenian Sunda, kesenian yang ada di Kabupaten Garut, ragam makanan yang ada di Kabupaten Garut. Ya, sekarang kita akan membahas sedikit dari beberapa upacara adat yang ada di Kabupaten Garut atau ada di suku Sunda. Satu, namanya Reneh Mundingen. Reneh Mundingen. Coba Kiki bisa nggak ngomongnya? Reneh Mundingen. Kiki coba. Repeat after me. Reneh Mundingen. Coba bisa nggak Kiki ngomong gitu? Ayo Kiki, coba Kiki.
Oh, Kiki mungkin lagi kurang ini sinyalnya ya. Ratna mungkin bisa, Ratna nggak? Reneh mundingen. Reneh mendingan. Oh. Munding Reneh itu mendingan. kerbau. Munding itu kerbau, guys. Kalau reneh itu hamil. Nah, itu apa sih upacara adat yang biasanya dilakukan ketika seorang ibu hamil kandungannya lebih dari 9 bulan. Nah, itu bagaimana biasanya kalau orang Sunda itu yang hamilnya lebih dari 9 bulan itu ada namanya tradisi reneh mundingen, memandikan ibu hamil, dibawa mengelilingi rumah 7 kali sambil berbaca bacaan doa ataupun sholawatan seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya tingkeban. Tingkeban itu adalah upacara khas ketika ibu hamil usianya 7 bulan, 4 bulan itu kayak syukuran lah. Syukuran 4 bulanan, 7 bulanan, mungkin teman-teman juga ada istilahnya ya. Ngaji di sana ya. Kemudian mendoakan supaya kandungannya itu baik-baik saja dan saat melahirkan itu kandungannya baik-baik saja. Kemudian 3 ada upacara pernikahan. Nah, ini upacara pernikahan saya kira banyak sekali kebiasaan atau upacara adat yang beragam ya. Contoh di Indonesia, di Sunda itu ada sawer, guys. Sawer itu pengantin itu apa sih ya? Throw itu apa sih? Melempar ya. Melempar uang-uang recehan atau uang itu dicampur sama beras biasanya. Dicampur sama beras kencur juga Anya. Sama beras kencur, sama uang, kadang ada permen. Itu katanya kalau misalkan orang yang dapat itu dapat keberkahan ya, dapat keberkahan buat orangnya itu sawer. Kemudian ada melem harupat. Nah, melem harupat tuh kayak tahu nggak sih ini apa sih stamp on the eggs tuh apa sih kayak break the egg pakai feet kita apa Indonesianya? Memecahkan telur menggunakan kaki. Itu ada tradisi Sunda kayak gitu. Kemudian ini loh kayak makan ayam apa sih ayam goreng ayam bakakak itu yang di ini jadi mana ayam bakakak jadi saling saling suap menyuapi jadi ini misalkan ini ayam nih nah gitu loh saling gitu nah itu ada filosofinya kemudian sungkeman saya kira sungkeman banyaknya bukan cuma di Garut bukan cuma di Sunda tapi mungkin di Sukaran juga ada sungkeman, nah banyak lah dalam pernikahan itu ya salah satunya yang saya tahu. Karena saya belum nikah, jadi belum terlalu tahu ya guys ya. Kemudian ada yang namanya munggahan teman-teman. Munggahan ini biasanya dilakukan biasanya saat beberapa hari sebelum puasa. Di daerah Sunda itu ada yang namanya munggahan. Kalau di kami, di keluarga saya, munggahan itu biasanya kita masak makanan yang enak ya. Kita masak makanan yang enak. Hah? Iya, munggahan, keramasan ya. Kalau keramasan itu guys bukan keramas pakai sampo, tapi keramasan itu adalah kayak saling meminta maaf kepada yang lain. Ya, meminta maaf kepada yang lain sebelum memasuki bulan puasa. Ya, kalau munggahan itu biasanya gini guys, misalkan di rumah saya tuh ayah saya tuh kan udah meninggal nih. Biasanya keluarga saya tuh membuat masakan yang memang ayah saya tuh suka guys. Misalkan ayah saya tuh suka angin lompong apa sih angin lompong tuh bahasa Indonesia apa sih? Angin lompong tuh kayak kayak sayuran gitu guys. Sayuran kayak ya itulah namanya angin lompong saya lupa lagi dari apa. Katanya itu biar berkah ke sana. Ya. Kemudian ada juga nih beres panen. Nah, kalau beres panen, setelah panen itu ada namanya tander. Jadi tander itu orang-orang pada manggul hasil panennya, kemudian ada joget tradisional dan itu sebagai bentuk syukur, rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga akekah guys. Akekah itu adalah ketika bayi lahir, kemudian di rumah si bayinya tuh itu di ini loh, diputar ke yang datang sambil cukur ya hanya dicukur rambutnya itu loh dicukur rambutnya nah itu sambil sholawatan sambil baca doa nah itu nanti si rambutnya tuh ditimbang ya hanya nanti rambut hasil cukurnya tuh ditimbang hah sunnah ya ditimbang nanti jadiin emas biasanya buat anaknya kalau anaknya cewek
Kemudian ya atau enggak dibagiin ke anak yatim hasilnya. Hasil potong itunya ya. Hasil rambut. Hmm? Nah, gitu. Jadi dalam akikah itu guys, bayi itu yang baru lahir kan akikah ya, dalam Islam ada akikah. Si anaknya itu dikelilingin sama ibunya ya, sambil didoain, sambil dipotong rambutnya itu. Ya, kasih nama juga. Kemudian udah dipotong rambutnya, nanti si hasil rambut potongnya tuh ditimbang guys. Kalau misalkan dia ditimbangnya 1 gram itu seharga sama 1 gram emas. Nah hasil di seharga sama emas, misalkan hasil emas itu segram tuh 600. 600 itu kemudian dibagiin ke yatim piatu, ke fakir miskin kayak gitu guys. Ada lagi, ada namanya ngalunjur pusaka. Ngalunjur pusaka tuh biasanya 1 sawalnya aja. Ya 1 sawah, 1 suro biasanya. Jadi di daerah-daerah kayak di Bayongbong tuh di Samarang ada namanya ngalunjur pusaka. Jadi benda-benda yang dianggap pusaka, peninggalan dari Sunan itu dikumpulkan, dibersihin guys, sambil didoain, katanya biar berkah seperti itu. Kemudian ada Rebo Wekasan nih. Rebo Wekasan itu tanggal seberapa? Rajab. Nah, Rebo Wekasan itu bulan Rajab. Jadi biasanya warga itu membuat kayak makanan yang kemudian kalau kita makan makanan yang biasanya makan kayak lontong, kayak lepet gitu loh guys ya. Dan itu teh kalau kita makan itu kita dapat berkah di sana. Bulan Rajab biasanya di kita. Itu mungkin salah satu sedikit dari budaya kami. Nah itu ya guys. Sekarang kita akan screenshot dulu karena nggak ada yang datang lagi. Yo guys, screenshot dulu. Satu. Yuk, Fatia, Saparina, Fadil, nyalain guys kameranya. Kok boleh ditanyain kok ke ini kok, ke bagian PIC-nya kok. Tentang itu tadi kasus Eko kirain kalian udah dapat semua. Siap ya? Siap guys. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Yes. Yeah, stay here, don't go anywhere. Yo, sekarang kita akan sharing dari kalian nih. Siapa yang akan, who's gonna be the first? Atau ada yang mau nanya dulu nih ke saya, boleh? Mungkin ada yang mau nanya. Kalau IP sekarang lagi libur guys, sampai tanggal 1. Jadi nggak ada perkuliahan. Kenapa, Sir? Apa? Libur. Kenapa? Libur karena kenapa? Libur UTS? Iya, Sir, kenapa? Liburnya ya? Nggak ada pemberitahuan. Oh, nggak ada? Sir. Beberapa ada yang nggak ada, Sir. Oh, serius? Wah, saya kira ada loh kalian. Kalau libur kuliah sampai masuk lagi tanggal 1, guys. Baik, Sir. Terima kasih infonya. Nah, kecuali modul Nusantara ya. Semangat. Iya, Sir. Oke. Yuk, ada yang mau ditanyain nggak tentang budaya dari yang ada di Garut? Silakan, guys. Sir, dari mau nanya, Nak. Silakan, Nak. Oke. Dari semua yang kebudayaan yang Sir ucapkan tadi itu masih ada sampai sekarang atau hanya sebagian saja yang masih bertahan? Keren banget pertanyaannya itu. Apakah masih ada? Apakah sudah mulai ditinggalkan? Nah ini permasalahan utamanya ya. Ini saya kira permasalahan bukan cuma di kita, tapi di semua Indonesia. Seiring dengan globalisasi, ya adanya globalisasi, Sarifah udah ada. Berkembangnya globalisasi, pengaruh luar, kita ini tidak kenal dengan budaya kita sendiri. Itu loh. Nah, apakah masih ada? Jangankan gitu guys. Di Sunda aja nilai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu lebih besar daripada bahasa Sunda di sekolah. Ngeri nggak itu guys? Ngeri banget buat saya. Orang itu lebih senang ngomong bahasa Indonesia daripada bahasa daerah masing-masing. Dan kalian tahu generasi sekarang, generasi
Gen X atau milenial itu sekarang tuh udah lupa guys bagaimana berbahasa yang baik dan benar khususnya dalam bahasa Sunda. Jadi yang masih memegang erat ya tentang budaya Sunda itu tuh orang-orang tua kita gitu loh ya. Karena sekarang tuh mereka lebih lebih anak-anak tuh lebih kenal sama siapa itu teh yang pemeran Ikatan Cinta tuh. Ya itulah sama daripada daripada ini atau hero-hero Mobile Legend tuh. Mereka tahu Balmond daripada bahasa Sunda. Nah, ini sebetulnya memang sudah begitu banyak sekali peran pemerintah yang dilakukan khususnya dari kabupaten ya. Contoh kalau di kita di hari Rabu ini anak-anak diharuskan memakai pakaian adat Sunda ya agar mereka mengingat kembali bahwa mereka asalnya dari suku Sunda, tahu bagaimana pakaian adat Sunda itu. Ada juga Hari Sunda mungkin ya beberapa digalakan lagi lomba-lomba tentang Hari Sunda. Adapun tentang beberapa tradisi memang masih ada sampai sekarang masih berjalan Ratna ya. Cuma memang kerasa banget guys pergeseran antara orang yang tinggal di daerah kota gitu ya sama orang yang tinggal di daerah pedesaan itu masih kalau pedesaan masih erat banget. Tapi kalau udah di kota tuh udah jarang banget guys. Contoh ya, yang kecil aja kayak kayak apa ya? Misalkan kayak Wekasan. Bulan Safar itu identik dengan bulan yang menurut kami itu menurut suku Sunda itu kayak bulan yang apa ya? Biasanya kalau bahasa Sunda mah gini, gak boleh temenang kawin di bulan Sapar. Kusaba bulan Sapar mah bulan anjing kawin. Nah, dalam artian bulan Safar itu dianggap sebagai kejadian-kejadian yang sial, kejadian-kejadian yang kayak apa itu tuh nggak boleh orang nikah di bulan Safar karena di bulan Safar tuh bulan yang tidak baik. Kata orang dulu gitu. Makanya di kita tuh bulan Safar nggak ada yang nikah. Jarang sekali yang nikah karena bulan Safar identiknya dengan gitu. Nah, tapi setelah bulan Sapar beres, adanya bulan Rajab. Bulan Rajab ini ada Rebo Wekasan, menyambut berakhirnya bulan Sapar, gitu ya. Cuma udah jarang sekali dilakukan di daerah kota. Tapi kalau daerah desa itu masih ada. Ya. Itu jadi beberapa kebudayaan adat istiadat percaya yang mulai ditinggalkan. Dan lagi mungkin salah satu faktor lainnya adalah karena sudah berkembang ya. Dalam artian apa ya? Sebenarnya nggak bisa disalahin gitu sih dalam artian kalau kita ngomongin budaya sama agama itu kan ya teman-teman tahu sendiri lah ya ada yang jangan gitu lah misalkan yang simpel aja ada yang tahlil kayak tahlilan itu kan ada yang memperbolehkan ada yang tidak kan kayak gitu ya itu berkembang juga bahwasanya kalau misalkan kayak 4 bulan dan 7 bulan untuk beberapa daerah tentu itu nggak ada dari sananya upacara 4 bulan 7 bulanan nggak ada gitu seperti itu juga jadi salah satu faktor juga ya yang memang banyak sudah mulai ditinggalkan gitu Ratna kalau setahu saya. Dari teman-teman silakan mungkin ada yang mau sharing gas siapa dulu nih dari Teh Riza dulu mungkin Teh Riza mau nambahin nggak Teh Riza? Teh Riza nanti kalau Teh Riza nikah adatnya Sunda atau adat Jawa? Halo Teh Riza. Ada di USA. Iya, iya itu ya. Teh Riza nanti kalau nikahnya adat Sunda adat Jawa karena bapak dari Jawa ya. Oh, adat Sunda, Pak. Oh, adat Sunda. Karena udah lama tinggal di sini, Oh jadi iya. mau ngambil Sunda. Teh Riza ada nggak nanti kalau Teh Riza nikah nih mau ada upacara adat kayak gimana aja nih? Untuk upacara adat enggak sih, Pak, banyak yang di-skip, paling acara saweran, terus kayak kirap, sungkeman pasti itu Apa itu ada. girap? Kalau Girap itu apa Teh Riza? kirap itu kayak apa ya, pasangan pengantin pria sama perempuan itu berjalan Oh, itu namanya kirap, guys. bareng ya. Oh iya, ke altar ya. Nggak tahu yang makan ayam, nggak tahu juga sih, belum tahu, Pak. Ya, Ya asal kayak jangan makan gitulah, ada orang kirap, aja kan saweran. gitu ya. Oh gitu.
Iya guys ya. Mungkin silakan sekarang sharing dari teman-teman nih. Mungkin ada ya, apakah ada yang sama, apakah ada yang berbeda? Oh ini Eko nih mau coba. Yuk kita mulai dari Mas Eko. Ya, boleh, Sir. Oh silakan masuk Pak Eko. Siap-siap. Siap-siap. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini sebelumnya saya akan ini terkait dengan adat istiadat yang ada di daerah saya. Nah, di daerah saya itu terdiri dari ada suku Jawanya, ada suku Tolakinya juga, dan ada agama Hindu serta Kristen seperti itu. Jadi adat istiadatnya juga itu beragam, cenderung beragam. Nah, untuk suku Tolaki misalnya, suku Tolaki ini yang saya tahu itu Pak, pada saat ada tamu, ya ada tamu dari luar itu misalnya datang ke daerah Konawe misalnya di Kabupaten Konawe itu nanti akan disambut namanya itu dengan tarian Mondo Tambe. Jadi ada tarian Mondo Tambe, itu tarian istilahnya penyambutan seperti itu. Nah, kalau untuk biasanya itu ada lagi tradisinya itu yang saya tahu itu tradisi Kalosara. Jadi kalau untuk tradisi Kalosara itu ini sebenarnya tradisi yang sudah lama. Jadi tradisinya itu seperti ini dia modelnya. Itu ada tersusun ya, ada seperti kayak tapis tapi bentuknya segi empat gitu, melingkar juga ya. Jadi ada kain putih yang berbentuk segi empat, terus ada wadah yang berupa anyaman itu. Nah, ini menandakan apa? Jadi ada 3 bagian tadi itu, ada kalo, kain putih, dengan siwo lewa seperti itu. Nah, kalau Sara ini dalam implementasinya di masyarakat itu digunakan untuk ini memberitahukan masyarakat tentang peristiwa-peristiwa yang penting seperti meninggalnya saudara, pernikahan, dan lain-lain, seperti adanya tamu terhormat itu biasanya dengan kalosara itu. Jadi semacam kayak ada wadah yang dibawa itu ke tamu, terus kayak diputar-putarkan seperti itu Pak. Seperti itu modelnya. Saya juga kurang tahu bagaimana, ada yang dibaca juga, tapi saya kurang tahu apa baca-baca. Iya. Seperti itu. Nah, ada nggak upacara khas yang rutin dilakukan adat, sama Eko di keluarga? Iya Pak. Apakah ada kebiasaan adat istiadat yang rutin dilakukan sama Eko di keluarga? Kalau saya di keluarga tuh biasanya ada munggahan ya, ada keramasan ya kayak gitu. Kalau di Eko di keluarga ada nggak sih kira-kira? Oh, kalau itu kan ini saya kan orang Jawa, jadi mengikut adatnya Jawa. Jadi kalau mau bulan puasa itu ada punggahan puasa misalnya. Jadi kita itu pergi ke musola atau ke masjid, itu nanti kita istighosah, baca doa juga. Nah, itu nanti ada juga makan-makannya seperti itu. Nah, kalau untuk tadi untuk bayi yang melahirkan sebelum ada 7 bulanan itu juga ada Pak, seperti itu. Nah, itu dari adat Jawa ya? Apabila ada adat Jawa. Nah, kalau untuk tradisinya sendiri itu ada di sini tuh reok Pak, reok Ponorogo. Oh ada ya? Jadi itu memang ada reok Ponorogo ada. Itu reoknya itu memang diambil di Jawa. Jadi dari Jawa reoknya dibeli dibawa ke sini dengan satu set peralatannya itu. Jadi memang ada istilahnya tokoh masyarakat yang dituakan ya dari sana. Kan ini kan sudah lama ya Pak ya. Saya kan sudah generasi yang sekian. Jadi sudah lama itu melestarikan ini budaya tersebut. Jadi masyarakat lokal itu juga saling menonton pada saat ada kegiatan itu saling menonton seperti itu. Nah, itu juga yang menjadi ciri khas dari istilahnya kelurahan atau tempat tinggal saya Pak. Seperti itu ciri khasnya itu. Jadi kalau sudah nanti ada yang tanya itu di mana di sini ada reok Ponorogo, pasti tunjuknya di tempat saya seperti itu. Nah, apalagi selanjutnya untuk ini budaya Hindu Pak. Kalau Hindu itu yang paling ini
sejak saya kecil itu ini Pak, mungkin kita pernah dengar Pak itu istilahnya ogoh-ogoh Pak. Apa itu Ogoh-ogoh ogoh? itu yang pada saat hari menyepi Pak. Oh, yang Jadi kayak ogoh kayak iya. monster gitu ya wajahnya tuh, bener nggak? Pakai topeng gitu? Iya. Oh, Jadi patung nanti ya. itu ogoh-ogohnya itu nanti ada upacaranya juga. Saya kurang paham upacaranya, ada pendetanya di situ. Setelah itu nanti diarak-arak di jalan, di pokoknya satu kompleks, satu kelurahan, satu desa itu. Setelah itu nanti di akhir itu biasanya malam ya, sekitar selesai maghrib itu dibakar di puranya. Itu kalau saya dengar-dengar dari teman-teman saya itu katanya agar roh-roh jahat itu yang ada pada ogoh-ogoh tersebut bisa mati atau bisa sirna karena dibakar tersebut. Ya mungkin itu saja Pak yang bisa saya ini terkait dengan budaya tradisi yang ada di daerah saya Pak. Sekian dan terima kasih Pak. Ya, yang selalu menarik dari Eko tuh berasal dari daerah ataupun kampung yang majemuk ya, dalam artian bukan cuma dari satu suku tapi beragam lah, sehingga ada cultural ada cultural exchange ya, atau istilahnya kayak akulturasi budaya. Nah, itu sangat menarik ya. Yang menarik tadi ada tarian ketika menyambut tamu, ada talosara, ada reog ponorogo sama ogo-ogo, itu menarik sekali. Mungkin satu orang lagi teman-teman, silakan siapa yang mau. Nanti sisanya di WhatsApp ya, sisanya di WhatsApp, ketik aja di WhatsApp. Karena kita untuk Kamis itu 1 jam aja guys, kasihan udah pada malam soalnya. Ini Ratna itu udah 5 watt nih, saya lihat ya udah ngantuk. Ayo, Sir. Yuk Saparina, ayo. Oh, Saparina. Boleh nampilkan videonya juga ya, Pak? Oh, 1 menit ya videonya. Oke, siap Saparina, let's go. Yang cerita kemarin, Pak, kelanjutannya. Oh iya benar. Silakan Saparina. Upacara adat itu yang kemarin saya lanjutkan, yang upacara adat Sintang Bu. Kalau orang Sintang sih bilangnya, orang daerah Sintang asli itu bilangnya tradisi buang-buang. Tapi kalau misalnya di dalam tradisi apa namanya? Kalau kami menyebutnya di kampung tuh Pak buang-buang, karena bahasa kampung Pak. Kalau misalnya bahasa Indonesianya tuh umpan benua. Umpan benua ya. Nah, itu tuh dia tuh Pak, dia tuh kan memberikan makanan gitu, sesajen gitu ke dalam Saka 3. Nah, di Sintang tuh ada Saka 3. Ada apa? Di Sintang tuh ada apa? Ya, itu tuh pertemuan 3 sungai. Itu bercabang 3 sungai. Nah, di situ tuh memang dalam sejarahnya tuh memang cerita turun-temurun tuh memang ada penunggu di situ. Nah, jadi tuh dari zaman-zaman dulu kerajaan-kerajaan tuh memang udah tradisinya juga, Pak. Jadi itu kita tuh memberikan makanan juga ke roh-roh gaib sebagai mensyukuri akan kelimpahan pangan di daerah gitu. Kita juga harus memberikan mereka juga makanan gitu. Kalau misalnya di tempat saya gitu, Pak. Terus tradisi yang kedua tuh ada trempo. Nah, trempo tuh ada 3 kali, Pak. Di mana itu ada perempuan 1 kali, kalau laki-laki 2 kali. Nah, kalau trempo tuh biasanya itu diadakan pada malam sebelum malam Idul Fitri gitu, sebelum malam Lebaran. Itu tuh untuk laki-laki. Nah, kemudian pas hari Lebaran, hari pertama Lebaran tuh laki-laki lagi, itu siang-siang. Kemudian kalau perempuannya hari kedua atau ketiga gitu. Itu tuh berkunjung ke rumah tetangga-tetangga ramai-ramai gitu, Pak. Terus makan-makan dan berdoa bersama. Ada saya videonya, nanti saya sampaikan ya, Pak. Ya, teman-teman lain juga. Tapi nggak bisa dipresentingkan, Pak. Soalnya host. Kenapa Saparina? Bisa tolong Pak ngejadikan host gitu. Pak. Soalnya mau saya tampilkan videonya. Siap. Wih, coba nih ini. Coba. Saparina. Bisa nggak Saparina coba? Saparina gimana Sintang nih kabar terbarunya, update-nya? Oh, itu udah alhamdulillah surut, Pak. Alhamdulillah. Udah sebulan lebih berarti ya. Jokowi nggak ada datang, Pak. Iya, Jokowi nggak ada. Itu disorot soalnya.
Silakan Saparina kalau mau presentasikan sesuatu. Itu tampilan itu foto-fotonya gitu Pak, biar teman-teman. Coba lihat. Ya, Belum muncul Saparina. Videonya belum ada di saya Mas Saparina, masih audionya aja. bentar Pak. Oke, silakan. Nanti hanya video saya siap Pak. Ya. Itu teh kayak lagu di Upin Ipin, tau gak sih? Ayamnya jago, Pak, ayam jago. Denger gak sih? Masih serumpun sama Sarawak Pak. Oh, masih sama Sarawak. Soalnya dekat sama Sarawak Pak, sama Malaysia. Oh, Itu iya. biasanya raja-raja Sarawak juga kalau misalnya ada hut-hut Sintang gitu, ulang tahun Kota Sintang, mereka datang. Oh. Juga. Wih, Saparina juga sering ada. dekat nggak? Berapa jam? Dekat banget ya Saparina ke Malaysia, mungkin lewat laut ya? Darat Pak. Kalau misalnya Darat. yang di Sintang di perbatasan Santai, itu Kiki. dekat saya itu sekitar 7 jam Pak. Malaysia, Oh, bisa darat 7 jam ke Malaysia. Wih, keren banget nih. Nanti Saparina kalau jadi guru dipanggilnya nggak ibu guru tapi cikgu ya? Cikgu Saparina ya gitu ya? Sudah kelihatan Pak. Belum? Coba sekali lagi. Apakah sudah Pak? Nah, udah ada. Coba putar. Disimpan. Keren banget. Nah ini Saparina, ini tuh acara apa yang umpan benua itu ya? Itu Pak cuplikannya. Oh, kalau ini Trempo Pak. Kalau ini Trempo Pak yang saya bilang. Oh, Trempo, ini Trempo ya? Pagi-paginya Ya, Pak. yang Ada laki-laki kalau pagi-pagi 2, perempuan 1 itu ya? Nah, itu satu kali perempuan, laki-laki 2 kali. Ini yang laki-laki Pak. Oh, jadi laki-laki semua? Itu popnya. Seger tuh, anget kan popnya itu. Wah, menarik banget ya Saparina. Jadi tadi tuh yang pertama itu umpan benua ya, atau apa, buang-buang ya namanya ya Saparina, betul nggak? Kalau misalnya orang Sintang daerah saya nyebutnya buang-buang Pak, tapi kalau yang di orang biasa nyebutnya tuh umpan benua. Yang kedua tuh Trempo. Itu saya menarik sama rumah adatnya, itu rumah adatnya kayak yang ada di Upin Ipin, rumahnya Tok Dalang tuh kayak gitu ya. Namanya apa sih? Pak. Ada nama khasnya, rumah apa itu? Rumah adat Melayu Pak. Oh, rumah adat Itu biasanya kalau itu ada rumah adat Melayu kerajaan tuh Pak, itu biasanya juga kalau misalnya malam-malam lebaran, pas mau lebaran gini kan ada Trempo sama-sama juga di rumah kerajaan
memang untuk khusus itu orang-orang sekitar Kak. Ada rumah khususnya Pak untuk pertemuan-pertemuan. Oh iya. Jadi hampir sama ya rumah. Itu keren banget Saparina. Wah, thank you banget Saparina udah sharing ya. Menarik sekali. Saparina sekarang posisi ada di mana, di Pontianak kah? Di Pontianak Pak. Oh iya, siap. Terima kasih Saparina. Tadi satu lagi siapa tadi tuh? Fadila ya yang mau sharing? Iya, Pak. Yo, Fadila, let's go. Fadila mau nampilin Eh, sesuatu, saya jadiin host. Enggak, Pak. Cuma untuk Oh, cerita boleh. aja, Pak. Boleh, silakan. Jadi yang pertama itu upacara adat di Minang, upacara mandi Balimau, Pak. Itu Apa untuk itu? menyambut itu, Pak, sehari sebelum bulan puasa, Pak. Oh, kalau di Mandi kita wangi-wangian. Nah, kalau di kita namanya keramasan, Fadila. Oh iya. Munggahan, teh ya. Oke. Namanya mandi Balingau. Balimau, Pak. Balimau. Biasanya dulu tuh orang-orang kan, Pak, karena belum punya kamar mandi ya, itu di batang air, Pak. Tapi kalau sekarang tuh udah di rumah masing-masing aja lagi, Pak. Oh. Oke. Terus yang kedua apa lagi nih? Terus yang kedua, Fadila, saya mau ya, nanya, Pak. boleh nggak? Boleh, Pak? Oh, nah saya tuh menarik banget karena saya punya waktu saya kuliah di S2, kebetulan teman-teman dekat saya tuh dari Padang semua. Ada dari Agam, ada dari Padang Panjang, ada dari Bukit Tinggi, ada juga dari Pariaman. Apakah memang betul di sana, Fadila, budaya menikahnya itu jadi seolah-olah semua biaya nikah itu dibiayain sama cewek gitu. Jadi seolah-olah cowok tuh dibeli sama cewek. Apakah betul kayak gitu, Fadila? Saya menarik nih, saya tuh pengen nanya gimana kata Fadila? Untuk itu, Pak, cuman di daerah Pariaman aja, Pak, Oh, sama Pariaman ya. Pasaman yang adat begitu. Yang dibeli sama kerbau itu sama Pariaman juga. Iya, Pak. Oh, tapi kalau selain daerah Pariaman tuh gimana, Fadila, tradisi menikahnya? Selain daerah itu, Pak, sama seperti daerah lain juga, Pak. Pihak laki-lakinya yang membeli wanita. Oh gitu. Tapi yang menarik tuh lebih apa nama-nama yang ada di masakan Padang tuh selalu ada ibunya ya, karena lebih ke apa istilahnya tuh, Fadila? Bukan patri apa sih, namanya istilahnya teh kalau orang Padang. Apa? Jadi kalau doa bundo gitu. Jadi kalau orang Padang tuh identiknya buat selalu ke ibu gitu. Apa istilahnya tuh? Ratna udah ngantuk. Sabar Ratna. Ini nggak salah, Pak. Iya. Yuk, silakan lanjutkan kembali Fadila. Tadi mandi Balimau terus? Iya, Pak. Yang kedua tuh ada bataga rumah, Pak. Ini upacara adat untuk mendirikan rumah gadang, Pak. Oh iya, rumah gadang. Khas banget itu rumah gadang ya. Benar. Di rangkaian upacara itu ada namanya mufakat awal, Pak. Itu mufakat awal ini dimulai kayak membahas letak rumah, ukuran, pengerjaan rumah itu berapa lama. Nah, setelah itu ada maleo kayu, Pak. Maleo kayu. Itu untuk mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun rumah itu. Terus ada mencatak tiang tuo. Itu kerjaan awal untuk membuat rumahnya, Pak. Mencatak apa namanya? Ada mencatak tiang tuo. Tiang tuo. Wih, mantap. Terus keren. ada bataga tiang. Di sini, Pak, ada kegiatan gotong royongnya, Pak, untuk menegakkan tiang untuk membangun rumah gadang itu, Pak. Oke, siap. Jadi bataga rumah, malio itu lebih kayak upacara adat ketika membangun rumah ya. Iya, Pak. Wih, mantap. Yang terakhir itu ada maniai rumah, Pak. Itu di situ ada upacara perjamuan gitu, Pak, sebagai
kalau kita bilang tuh syukuran. Syukuran rumah beres itu jadi, rumah Pak. ya? Oh, oke. Iya, Pak. Wow, ya menarik sekali ini. Kalau Dila sendiri ini daerah Padangnya sebelah mana? Di Solo, Pak. Cuman Dila sekarang lagi ada di kota Padangnya. Kota Padangnya. Oke. Oh, that's good, keren banget ya. Tadi ada dari Eko, dari Saparina, dari Fadila juga ya, menambah wawasan lagi mengenai tentang keragaman budaya. Oke guys, kayaknya ini udah mau pada tepar. Ratna, semangat Ratna. Ratna udah ketiduran ya kayaknya. Guys, paling gitu dulu ya buat pertemuan hari ini. Khusus Kamis kita adain sejam aja nggak apa-apa. Selebihnya teman-teman silahkan boleh sharing tentang budayanya itu di WhatsApp. Silakan ya. Kalau nanti besok aja silakan untuk tugas tambahannya mungkin yang belum silakan sharing tentang kebudayaan daerah masing-masing melalui WhatsApp ya. Oke, paling gitu aja pertemuan hari ini teman-teman. Selamat beristirahat ya. Selalu semangat selalu, sehat selalu ya. Untuk Ripka cepat pulang Ripka, udah malam. Ripka masih di jalan, udah di rumah? Oh, tuh Ripka udah mau pulang. Take care Ripka. Masih di luar, Sir. Oh, di luar ya, siap. Oke. Terima kasih banyak. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Thank kasih. you, Sir. Itu di Spada jangan lupa guys. Di Spada, di Zoho. Terutama yang Spada karena Spada sampai malam ini aja. Ya. Thank you ya. Lupa. Ya, jangan lupa. Oke, guys. Bye.